Oke. Selamat datang teman-teman di Klub Toastmaster Denpasar Bahasa. Rekan-rekan Toastmaster dan para tamu yang terhormat, kita akan segera memulai pertemuan dari siang hari ini. Dan sebelum itu, saya akan menyampaikan beberapa hal yang penting untuk kita perhatikan bersama. Yang pertama adalah mohon mikrofon atau corong bicara disenyapkan selama pertemuan berlangsung, kecuali Anda akan berbicara. Mohon agar video tetap dibuka karena dukungan dan reaksi positif teman-teman sangat berarti untuk para pembicara kita. Yang kedua, mohon menggunakan nama asli di layar video, bukan nama gawai atau nama penulisan lainnya. Penulisan nama dapat dilakukan dengan cara-cara berikut yang akan saya langsung tuliskan di dalam kotak pesan. Kepada semua pembicara, mohon menandai penghitung waktu yang hari ini adalah Toastmaster Teresia Endah, guna mengetahui alokasi waktu yang tersedia. Silakan memberdayakan ruang bicara untuk bertanya, memuji, dan berkomentar tentang hal-hal seputar acara pertemuan hari ini. Terakhir, mohon perhatian bahwa pertemuan ini akan direkam dan ada kemungkinan diperlihatkan di media sosial. Sekian dari saya, Widya Hapsari, SAA hari ini. Selanjutnya akan saya serahkan langsung kepada Denny, Kabid Pendidikan Toastmaster Denpasar Bahasa untuk membuka acara siang hari ini. Mari rekan-rekan kita sambut Denny Surya. Terima kasih SAA Widya Sari. Oke, sebelum kita mulai, di sini ada tamu kah? Kayaknya nggak ada, jadi saya akan membahas sedikit. Toastmaster adalah klub untuk berlatih bicara dan kepemimpinan. Jadi kita kalau mau belajar, kita bisa join Toastmaster. Uniknya di Toastmaster, kita memiliki 12 jalur pembelajaran, di mana bisa menyesuaikan hal-hal yang kita inginkan. Untuk itu, mari kita buka meeting hari ini. Semoga teman-teman dapat menikmati acara hari ini. Dan waktu dan tempat saya serahkan kepada pengarah acara kita hari ini. Selamat. Apa suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Salam sejahtera, rekan-rekan Toastmaster dan para tamu yang terhormat. Hari ini saya bertugas sebagai pengarah acara dan sudah menjadi tugas saya untuk menjelaskan tema pertemuan kita pada hari ini. Tema kita adalah Keningratan Pikiran dan Keningratan Budi. Dengan kata acuannya adalah ningrat. Tema ini sengaja diangkat karena hari ini adalah hari di mana kita memiliki pertemuan yang spesial. Rekan-rekan Toastmaster dan para tamu sekalian, dalam setiap pertemuan Toastmaster, tentu ada banyak peran yang akan ada dan untuk saling melengkapi. Penilai umum kita hari ini adalah Toastmaster Senior Denny, dan tugas seorang penilai umum adalah memberikan umpan balik tentang keseluruhan jalannya pertemuan kita di akhir acara. Pengamat bahasa kita hari ini adalah Toastmaster Eni Irnia, dan tugas seorang pengamat bahasa adalah memberikan umpan balik mengenai tata bahasa yang kita pakai selama pertemuan ini berlangsung di akhir acara. Penghitung bunyi tanpa makna, hari ini adalah Toastmaster Ayu Ade, dan tugasnya adalah mencatat penggunaan semua bunyi tanpa makna yang biasanya kita lakukan selama pertemuan berlangsung dan melaporkannya di akhir acara. Penghitung waktu kita hari ini adalah Toastmaster Teresia Endah, dan mari kita dengarkan Toastmaster Teresia Endah untuk membantu kita dalam hal waktu. Kepada Toastmaster Teresia Endah, silakan. Selamat siang dan salam sejahtera rekan-rekan Toastmaster dan para tamu yang terhormat. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Teresia, yang sudah beberapa bulan absen dalam meeting debat. Siang hari ini saya bertugas sebagai penghitung waktu. Salah satu keterampilan penting dari seorang pembicara yang baik adalah mengekspresikan pidato dalam waktu tertentu.
Sebagai penghitung waktu, saya akan membantu Anda mengembangkan keterampilan ini. Untuk setiap pidato, ada persyaratan waktu minimum dan waktu maksimum. Tugas saya adalah mencatat waktu pidato Anda dan mengkomunikasikan penggunaan waktu tersebut kepada setiap pembicara di akhir pertemuan ini. Siang hari ini, kita memiliki 2 pidato yang direncanakan dengan waktu yang berbeda. Yang pertama, untuk pembicara pertama, pidato yang direncanakan, Toastmaster Denny, akan memiliki waktu 15 hingga 20 menit. Saya akan memberikan tanda hijau pada menit ke-15, kuning menit ke-18, dan merah pada menit ke-20. Dan untuk pembicara kedua, pidato yang direncanakan, Anda memiliki waktu 5 hingga 7 menit. Saya akan memberikan tanda hijau pada menit ke-5, kuning menit ke-6, dan merah pada menit ke-7. Dan yang terakhir, untuk menilai individu, Anda memiliki waktu 2 hingga 3 menit. Saya akan memberikan tanda hijau pada menit kedua, kuning di 2 menit 30 detik, dan merah pada 3 menit. Seluruh pembicara mendapatkan tambahan waktu 30 detik untuk menyelesaikan pidato. Mohon berpidato sesuai kurun waktu yang telah saya sampaikan. Dan mohon untuk menandai saya, supaya Anda dapat memperhatikan waktu pidato Anda. Saya akan memberikan laporan saya di kolom komentar dan pada akhir tiap-tiap sesi. Terima kasih, kembali kepada pengarah acara Toastmaster Arini. Terima kasih kepada Toastmaster Teresia Enda untuk penjelasan singkat, padat, dan jelas. Untuk pertemuan kita hari ini, kita juga memiliki Toastmaster Ismunandar yang akan menjadi penghitung suara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat agenda pertemuan kita. Hari ini pertemuan kita dirancang secara khusus untuk mengakomodasi kebutuhan anggota Toastmaster, khususnya debat, karena banyak di antara kita yang sudah siap untuk berpidato. Untuk sesi ini tidak ada sesi topik spontan, tapi mungkin ada juga setelahnya yang akan disiapkan oleh Ibu Ayu. Jadi untuk saat ini saya menyiapkan 2 sesi. Yang pertama, sesi pidato yang direncanakan. Sesi ini khusus untuk anggota Toastmaster. Di sini para anggota mempresentasikan proyek pembelajaran jalur mereka. Yang kedua, sesi penilaian. Sesi ini hanya ada di Toastmaster, karena di sesi ini kita semua akan mendapat umpan balik dari para penilai, dan disinilah kita belajar untuk menjadi lebih baik dalam berkomunikasi, bercermin diri supaya dapat menyampaikan pesan secara mampus dan sanggil atau efektif dan efisien. Karena sebagai pemimpin, hal ini sangatlah penting. Mari rekan-rekan Toastmaster dan para tamu yang terhormat, kita akan masuk pada sesi yang pertama, sesi pidato yang direncanakan. Hari ini kita memiliki 2 orang yang spesial yang akan berpidato. Yang pertama, Toastmaster Denny Surya. Pada Toastmaster Denny Surya, apakah Anda sudah siap? Sudah. Bagus. Dan penilai individunya adalah Toastmaster Widya Hapsari. Toastmaster Widya Hapsari, apakah Anda sudah siap? Siap, Toastmaster Arini. Terima kasih. Hari ini, Toastmaster Denny Surya akan berpidato dari jalur penggunaan humor tingkat 4, proyek 2 tentang sesi tanya-jawab, dan waktunya 5 sampai. Mari kita sambut Toastmaster Denny Surya dengan judul pidato Zoom. Toastmaster Denny Surya, silahkan. Oke. Apakah suara saya kedengaran? Oke. Saya mulai. Jadi kita 2 tahun lalu pasti mengira Zoom ini apa. Kita tidak tahu. Ketika 2 tahun lalu, kita paling teringat pada sinetron, di mana ketika ada tokoh yang sedang bertarung, orangnya bakal di highlight dan di zoom sampai mukanya kelihatan seperti satu layar. Namun setelah adanya corona, kita bisa mengetahui bahwa Zoom adalah suatu aplikasi meeting online yang digunakan oleh semua orang. Hari ini saya akan berbicara tentang apa aja manfaat, apa aja setting yang bisa diatur dalam Zoom, dan
bagaimana kita manfaatkannya untuk kegunaan kita. Jadi pertama, topik yang dibahas pengaturan Zoom dan Zoom dalam meeting dan diakhiri dengan sesi tanya jawab. Oke. Mari kita mulai dengan sesi pertama, pengaturan Zoom. Dalam Zoom, kita dapat melihat banyak setting yang pasti tidak familiar untuk teman-teman sekalian, di mana yang paling utama, saya akan memilih 3 setting yang paling sering digunakan dalam Zoom, yaitu setting pertama adalah waiting room, di mana dalam waiting room, ini berguna untuk mencegah supaya orang tidak sembarangan masuk ke dalam ruang meeting kita. Dan namun banyak dari kita yang tidak tahu bahwa dalam waiting room kita bisa mengatur beberapa setting, yaitu kita bisa mengatur bahwa sebagian orang boleh masuk di waiting room, sebagian langsung masuk ke main room. Namun ini tidak sering digunakan, tapi saya memberitahu saja ada fungsi waiting room yang bisa digunakan. Kedua, saya akan menjelaskan mengenai fungsi yang seringkali digunakan, yaitu mengizinkan para peserta datang sebelum host. Zoom host adalah orang yang menjalankan suatu meeting, di mana apabila host tidak menjalankan meeting, maka meeting tidak bisa berjalan. Namun, ada satu setting yang sering digunakan untuk kita apabila kita tidak bisa datang pada tepat waktu, di mana kita bisa mengizinkan partisipan untuk datang dalam suatu ruangan. Namun, setting yang sering terlewat dari sini, kita bisa mengatur berapa lama waktu untuk partisipan bisa bergabung sebelum waktu acara yang dimulai. Yang ketiga adalah setting yang agak sering dilupakan, bahwa kita juga bisa menutup ruang bicara apabila kita tidak mau ada gangguan. Namun perlu diingat bahwa setting ini apabila ditutup, maka kita tidak bisa membukanya lagi dalam meeting. Jadi kalau kita mau bisa menutup dan membuka dalam meeting, lebih baik ini dibiarkan terbuka. Dan kita bisa mengaturnya pada setting nanti setelah meeting dimulai. Kemudian kita akan berlanjut ke setting lebih lanjut pada Zoom, di mana ini kita bisa mengatur bahwa kita apabila meremove orang dalam Zoom, kita bisa mengatur orang ini bisa join lagi atau enggak. Dan seringkali ini ditutup karena apabila kita meremove orang, kita menghilangkan orang dari ruang bicara, maka orang tersebut tidak dapat bergabung lagi. Namun apabila kita mau bisa membuat orang bergabung lagi, kita bisa membukanya, yaitu allow removed participant to rejoin. Kita bisa membuatnya enable, kita membuatnya terbuka. Namun perlu diingat bahwa apabila meeting sudah dibuka, apabila kita mengubah semua setting ini, maka ini tidak berfungsi untuk meeting yang sedang berjalan, dan kita perlu menutup meeting sehingga meeting ditutup dulu, baru kita buka lagi, maka setting baru dimulai. Jadi perlu diingat, kita sebelum memulai Zoom, banyak setting yang perlu kita waspadai. Kemudian setting yang selanjutnya adalah kita bisa membuat breakout room sebelum ruangan dibuka. Dan setting ini banyak orang yang tidak memakainya. Namun ini sangat berguna apabila kita dalam suatu meeting, workshop, atau suatu sesi yang perlu kita mengatur orang ini masuk ke dalam ruangan mana, biar kita lebih gampang dalam menyetingnya.
Nanti saya akan menceritakan lebih lanjut gimana cara menyeting sebelum meeting dimulai. Kemudian kita lanjutkan ke setting yang paling sering digunakan adalah ini agak lebih lanjut, di mana kita bisa menyeting bolehkah meeting ini live di Facebook atau di YouTube. Apabila kita mendisable ini, maka meeting kita tidak bisa dinyalakan secara live. Namun perlu diingat juga, kita perlu mengizinkan pada Facebook dan YouTube untuk Zoom biar bisa live. Untuk Zoom biar bisa live. Jadi ini berjalan dua arah. Nah, ini saya akan menjelaskan sekarang tentang cara membuat breakout room sebelum meeting dimulai. Jadi kita pertama buka meetingnya, di mana kita bisa melihat ada settingan di sini, breakout room pre-assign. Kita harus menyeting breakout room pre-assign ini dengan enable. Kemudian, apabila di-enable, kita dapat melihat di sini kita bisa membuat ruangan dan bagaimana kita bisa mengimport mengambil data dari Excel file. Dan tampilannya adalah seperti ini. Apabila kita mengambil data dari Excel file, maka kita tinggal mengupload file dalam ruangan ini, di mana Excel file ini formatnya cukup gampang, yaitu nama ruangan, nama peserta. Nama ruangan, nama peserta. Namun apabila kita memilih langkah kedua, kita membuat ruangan sendiri, maka tampilan layar kedua yang kita bisa lihat di sini bahwa assign participant to breakout room to adding their email. So kita harus membuat ruangan dulu. Jika kita membuat ruangan, maka akan tampil seperti tampilan ketiga di bawah, pojok kanan bawah, yaitu kita melihat nama ruangan, breakout room 1, dan kosong, belum ada partisipannya di sana. Kita bisa mengganti nama dalam ruangan ini, yaitu dengan nama ya terserah kita. Tapi untuk demo ini saya hanya menggunakan nama standar, yaitu breakout room 1. Kemudian untuk menambahkan peserta, kita tinggal memasukkan email di dalam ruang yang ada di bawah nama ruangan, yaitu input. Kita bisa memasukkan data di situ, tinggal masukkan email, dan kita pencet enter. Apabila Anda tidak memencet enter, maka kita tidak bisa menambahkan, dan kita bakal bingung. Kenapa ya, kok namanya sudah ditambahkan, tidak ada dalam breakout room? Kita perlu mengingat, kita perlu memencet enter. Itu tentang setting sebelum Zoom dimulai. Namun, ada juga setting dalam Zoom yang kita bisa mulai, yaitu saya akan mulai dengan pertama, ketika orang datang pertama kali, kita dapat melihat sebagai host bahwa ada dua notifikasi, yaitu notifikasi di atas, ada pilihan admit dan remove. Di mana apabila kita admit, mereka dapat bergabung ke dalam ruangan Zoom. Apabila kita remove, seperti setting yang saya ceritakan sebelumnya, apabila kita membuat mereka tidak bisa bergabung kembali, maka mereka harus menggunakan device lain. Jadi walaupun mereka menggunakan user lain, mereka tidak bisa bergabung. Mereka harus menggunakan device lain untuk bergabung. Karena dalam Zoom, device yang digunakan, yang dibatasi adalah penggunaan berdasarkan device. Dan bila kita lihat di pojok bawah kanan, kita dapat melihat bahwa kita bisa mengadmit sama view. Ini biar lebih gampang ketika di mana banyak orang yang sedang join dan kita lagi ada sesuatu. Kita tinggal klik admit. Kemudian setting kedua yaitu memindahkan host. Setting ini cukup sering digunakan karena banyak dari account yang kita gunakan adalah bukan account kita sendiri. Dan kita perlu membuat orang lain sebagai host, yaitu
kita klik kanan pada nama orangnya, kita dapat melihat ada tulisan make host. Apabila kita make host, akan ada konfirmasi apakah Anda mau mengubah host ke Denny Surya. Apabila Anda mengubah host ke seorang, maka mereka menjadi host. Namun perlu diingat, dengan adanya update terbaru dari Zoom, apabila kita menggunakan account lain, kita dibatasi dalam membuat live karena sekarang dibatasi sesuai account Zoom yang digunakan. Apabila kita bukan menggunakan account Zoom untuk live-nya, maka live tidak bisa dilakukan, tapi kita masih bisa merecord alias menyimpan data. Kemudian, sebagai host, kita memerlukan banyak orang untuk membantu memudahkan pekerjaan kita, di mana dalam Zoom dinamakan co-host. Untuk membuat seseorang sebagai co-host, cukup gampang dengan klik kanan di namanya, dan kita bisa melihat make co-host. Apabila kita make co-host, maka ada konfirmasi, dan ketika sudah konfirmasi, maka kita bisa menjadi co-host. Dan apabila kita sudah menjadi co-host, dapat kita lihat pada layar ketiga, kita dapat meremove co-host permission sebagai host. Namun co-host tidak bisa menghilangkan hak co-host dari orang lain. Jadi host kalau bisa selalu ready, selalu siap apabila ada hal yang kurang bagus. Kemudian untuk setting yang cukup sering digunakan adalah Spotlight, di mana seperti ini memerlukan hak akses host dan co-host, di mana kita tinggal klik kanan pada nama, dan kita dapat melihat Spotlight for everyone. Itu untuk men-spotlight orang. Dan apabila kita sudah di Spotlight, kita dapat melihat di pojok kanan ada pilihan untuk meremove Spotlight. Dan ada tips, apabila kita kesusahan mencari orang, kita dapat melihat pada scroll layar di atas, dengan klik kanan kita bisa add spotlight atau mengganti spotlight, replace spotlight. Jadi ini tips yang sering saya gunakan sebagai Zoom host, karena apabila kita mencari nama dalam jumlah segitu banyaknya orang, maka kita tidak bisa dengan cepat mencari nama orang tersebut. Namun, karena orang itu sudah sering berbicara, maka itu akan tampil di menu layar di atas ini. Menu layar di atas sehingga lebih gampang untuk di spotlight. Dan untuk spotlight, kita bisa dengan versi Zoom terbaru, sekarang kita bisa menambah spotlight. Langkahnya cukup mudah, kita bisa menambah nama orang dengan add spotlight, dan apabila sudah ditambah, maka kita dapat melihat seperti di layar, ada 2 orang dalam layar. Dan untuk meremove mereka, kita memiliki 2 cara. Di mana langkah pertama dengan 1 orang namanya di-remove, atau langkah kedua, ketika banyak orang yang di spotlight, kita akan kesusahan untuk meremove satu-satu, atau menghilangkan satu-satu. Jadi cara mudahnya adalah klik dari layar view di atas, kita bisa remove as spotlight. Namun perlu diingat, ini hanya bisa host dan co-host untuk menggunakan ini. Ya, ini biar lebih kelihatan, saya membuat spotlight lebih besar, yaitu replace spotlight. Bisa dilihat di layar ini. Nah, dan bila kita mereplace spotlight, maka hanya 1 orang aja yang berganti. Oke, pengaturan pool, kita tinggal memilih pool yang akan kita gunakan. Dan setelah kita memilih pool, kita bisa memilih launch pool untuk launch pool, dan kita juga bisa memilih ketika pool di launch, kita bisa melihat pada layar kedua, kita bisa melihat siapa yang memilih dan untuk menyelesaikannya. Dan apabila kita sudah
sudah menyelesaikannya, maka kita dapat melihat pada layar ketiga, di mana kita melihat hasilnya seperti apa. Dan ketika melihat hasilnya, kita bisa membagi hasilnya ke layar, seperti layar yang pertama ini. Dan kita bisa menjalankan ulang Zoom dengan pre-launch polling. Kemudian ini langkah membuat breakout room dalam meeting, di mana kita pilih option breakout room di paling bawah, kemudian kita klik create. Lebih baik kita memilih, ada 3 opsi, di mana lebih baik kita memilih manually, sehingga kita bisa menaruh satu-satu. Dan apabila ketika kita sudah membuat room, kita bisa membuat orang masuk dalam suatu room dengan pilihan assign. Dan ketika sudah di-assign, kita dapat melihat pada layar kedua, di mana namanya akan ada tick-nya. Untuk option dari breakout room, kita ada beberapa. Bisa membuat partisipan ruangan, seperti layar di sini, dan kita bisa menambah ruangan dengan add room. Dan ketika kita sudah selesai, kita lakukan langkah kelima, di mana kita membuka ruangan. Jika kita membuka ruangan, kita dapat memindahkan peserta ke ruangan lain dengan memilih assign to. Kita dapat memindahkan peserta ke ruang lain dengan memilih move to, dan kita dapat memasukkan partisipan ke dalam ruangan dengan memilih assign to. Dan kita dapat join dalam ruangan itu. Untuk mengirim pesan ke semua orang, kita bisa pilih nomor 4, di mana broadcast message to all. Dan ketika selesai, maka kita akan broadcast. Kemudian, ketika selesai meeting, kita close room. Ketika dalam room, kita bisa membuat orang ke sign. Dan ketika kita selesaikan meeting adalah seperti ini. Kita end meeting, and kita dapat melihat layar seperti ini. Demikian, sekarang kita masuk ke dalam sesi tanya-jawab. Peserta sekalian, apakah ada yang mau bertanya tentang yang saya sampaikan? Silakan buka chat-nya, dan saya akan memberikan pertanyaan. Kalau tidak ada, mungkin saya akan menunjuk orang. Apakah bisa bertanya langsung, Toastmaster Denny? Ya. Oke. Kalau pakai Zoom, bisa nggak ya dalam satu gadget kita melakukan 2 pertemuan secara bersamaan? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan ini cukup menarik, dan seringkali kita memiliki kekurangan waktu untuk join meeting, di mana kita memiliki banyak meeting. Kita bisa join dalam 2 meeting yang sama, dalam 2 meeting berbeda, dalam satu device, yaitu dengan memilih menjalankan aplikasi Zoom, dan kita bisa menjalankan aplikasi website. Ketika kita join dari website, Zoom juga bisa tampil, di mana seperti contoh yang saya sampaikan sebelumnya, saya menjalankan 2 aplikasi dalam Zoom, dalam satu device, untuk bisa harus ada 3 orang di dalam suatu room. Apakah Anda sudah puas dengan jawabannya, Sari, atau Anda mau bertanya lagi? Sudah, Denny. Terima kasih. Oke, terima kasih. Apakah ada peserta lain yang mau bertanya? Silakan, masih ada waktu. Apakah Ayu mau bertanya? Siapa tahu. Selamat siang, Pak Denny. Ya, selamat siang. Ya, saya Yude. Saya mau tanya, jika kita menggunakan Zoom Premium yang prabayar, saya mau nanya untuk kapasitasnya itu sampai berapa ya, Pak Denny? Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi kapasitas untuk Zoom yang kita pakai, untuk pembayaran yang paling minimum, kita dapat 100 orang. Dan pembayaran yang di tengah, kita dapat 300 orang. Dan kita bisa menambah orang sebanyak 500 sampai 1.000 orang dalam suatu meeting dalam Zoom. Demikian jawabannya. Apakah ada pertanyaan lagi, Yudi? Atau sudah puas? Oke, karena sudah puas dan waktu sudah habis, jadi saya kembali
Terima kasih teman-teman yang bertanya, dan kita kembalikan kepada pengarah acara kita, yaitu Arini. Terima kasih kepada Toastmaster Denny Surya, penjelasan yang begitu lugas, dan saya percaya, saya juga yakin kalau ini akan membantu kita dalam penggunaan Zoom, terutama di masa pandemi ini. Selanjutnya kita akan masuk ke pembicara kita yang kedua, Toastmaster Ayu Anantia. Toastmaster Ayu Anantia, apakah Anda sudah siap? Oke. Dan penilai individunya adalah Toastmaster Tiger McKendy. Toastmaster Tiger McKendy, apakah Anda sudah siap? Boleh ditutup bicaranya. Toastmaster Tiger. Hari ini Toastmaster Ayu Anantia akan berpidato dari jalur komunikasi visioner tingkat 4, proyek pertama tentang mengkomunikasikan perubahan, waktunya 5 sampai 7 menit. Mari kita sambut Toastmaster Ayu Anantia dengan judul pidatonya Gunung Abang. Gunung Abang, Toastmaster Ayu Anantia, silahkan. Naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Hari itu, saya dengan teman-teman dari anggota Mapala atau mahasiswa pecinta alam, kami menyebut diri kami Himapalhi, dari Fakultas Bahasa Inggris Universitas Mahasaraswati Denpasar. Kami bersama-sama mendaki Gunung Abang, tepatnya Februari 2020. Awal, kalau tidak salah tanggal 1 atau tanggal 2. Ada yang jalannya cepat, ada yang jalannya lambat, termasuk saya. Tapi yang paling penting buat kami adalah kebersamaan. Satu sama lain kami menyebut dan menganggap diri kami, satu sama lain kami menganggap dan menyebut diri kami sendiri sebagai satu keluarga. Walaupun tidak sama ayah, tidak sama ibu. Tidak sama ayah atau ibunya, begitu maksud saya. Kami tertawa, berteriak, jalannya jangan cepat-cepat. Belakang amankah? Memecah kesunyian malam. Dan berkoordinasi di tengah heningnya hutan, menghirup segarnya bau rumput basah, tanah pegunungan dan pepohonan. Dan semua itu benar-benar mengingatkan saya atau kami bahwa kami sedang sangat dekat dengan alam. Tiba-tiba, ampun, ada yang kentut persis depan muka saya. Aduh. Teman-teman Toastmaster, itu pengalaman lucu. Agak gila, tapi secara keseluruhan menjadi kenangan indah buat saya. Ampun ya anak-anak itu. Kentut nggak bilang-bilang. Tapi di balik semua itu, ada perencanaan. Hari ini saya akan berpidato tentang perubahan komunikasi. Jadi bagaimana mengkomunikasikan perubahan. Tapi sebelum ada perubahan itu, ada dulu perencanaan. Dan perencanaan awal ini yang akan saya bicarakan di sini. Jadi biasanya kalau kita mau ada acara, itu pengurusnya kumpul dulu. Kira-kira waktu itu 5 orang dari kami, dan kami memutuskan, oke, divisi gunung dan hutan, cari info dulu. Tentang mungkin lokasinya mau di mana, Gunung Abang kah, Gunung Agung kah, atau mau tinggi gunung itu berapa, cuacanya bagaimana, jalurnya bagaimana, apakah dia
batu-batu atau kan berpasir misalnya. Kemudian pos masuknya dari mana. Setelah itu kami itu kira-kira 1-2 bulan ya sebelum acara Desember itu. Kita kumpul, kita adakan rapat sedikit. Kemudian kita mencari informasi, setelah itu menginformasikan. Dan siapa yang menginformasikan? Bagian sekretaris. Sudah ditunjuk pada saat itu juga. Setelah dapat info, kita informasikan 3 hal yang paling penting diinformasikan, yaitu apa, di mana, kapan. Jadi pesannya seperti kira-kira seperti ini. Teman-teman, kita salam lestari. Itu salam kita ya, salam lestari. Kemudian kita akan bilang, kita mau mendaki Gunung Abang ini, gitu kan? Bulan Februari. Mendaki Gunung Abang bulan Februari. Singkat, padat, jelas ya. Dan setelah itu kita biasanya akan dapat umpan balik. Dan dalam 1-2 hari, ketua punya tugas untuk menentukan apakah acara ini layak untuk diaktualisasikan sesuai dengan umpan balik dari para anggota atau tidak. Kemudian, kalau memang ada kata sepakat ya, hal selanjutnya yang dilakukan adalah perencanaannya, cari data lagi. Data yang lebih detail. Misalnya, pos istirahatnya di mana? Perizinannya bagaimana? Rencana surat menyurat dengan kampus bagaimana? Gitu. Di sini biasanya ada banyak perubahan. Tadinya misalnya maunya Februari pertengahan atau Januari akhir, ternyata di sini akan ada perubahan di mana kita dapat waktu tepat. Misalnya tanggal 1 atau tanggal 1 sampai tanggal 2. Seperti itu. Alasan perubahan ada faktor dari perubahan ada 2. Bisa faktor alam, bisa faktor manusia. Faktor alam, misalnya kalau ada tanah longsor tiba-tiba, atau ada pandemik, ada coronavirus, kita mau ada acara ternyata nggak bisa. Itu juga salah satu faktor dari perubahan. Faktor manusia adalah faktor misalnya tiba-tiba ada acara kampus mendadak. Mungkin kemungkinannya acara itu sudah ada, tapi lepas dari pertimbangan kami, sehingga mau nggak mau akan ada perubahan. Seperti itu. Dan di hal yang kedua, pada saat perubahan ini dan pada saat kami sudah yakin bahwa acara ini sudah mau kita lakukan, informasi yang disampaikan kepada anggota menjadi lebih banyak, yaitu ada 6. Kalau tadi ada 3, ditambah 3. Hal kedua, 3 hal yang kedua itu adalah siapa, kenapa, dan bagaimana. Siapa aja yang ikut. Kenapa? Karena kenapanya itu mungkin kita bukan hanya untuk fun ya, hanya untuk senang-senang, tapi juga untuk melanjutkan melanjutkan pengetahuan kami. Misalnya manajemen traveling. Bagaimana apa saja yang harus kami lakukan pada saat pendakian misalnya. Bagaimana membuat api unggun, hal-hal pengetahuan seperti ini yang ingin kami sampaikan juga kepada anggota-anggota baru. Itu adalah salah satu kenapanya kita kok mau mendaki. Bukan hanya untuk senang-senang saja. Karena senang-senang itu tambahan. Dan bagaimana kita ke sana, apa saja yang harus dipersiapkan, semua hal itu penting. Jadi teman-teman, singkat cerita, kesimpulannya, kalau kita mendaki, tujuannya itu ada kata lokasi ya. Kalau di sini adalah perencanaan. Dan dari semua ini tujuan akhir. Kalau mendaki itu bukan puncak, tapi bagaimana kita bisa pulang dengan selamat. Kembali kepada pengarah acara. Terima kasih Toastmaster Ayu Anantia untuk pidato yang menarik dan lucu juga. Selanjutnya, terima kasih kepada Toastmaster Teresia Endah untuk laporan waktunya yang sudah memberdayakan ruang chat. Sekarang mari kita dengarkan Toastmaster Teresia Endah untuk mengumumkan laporan waktunya secara lisan. Terima kasih Toastmaster Arini. Toastmaster Gani 20 menit 48 detik.
Dan Toastmaster Ayu 7 menit 30 detik. Dua-duanya layak. Terima kasih, saya kembalikan kepada pengarah acara. Terima kasih Toastmaster Teresia Endah. Selanjutnya waktunya untuk kita mengambil foto bersama dan akan dipimpin oleh Toastmaster Denis Ria. Silakan. Oke, silakan semua menyalakan layar. Oke, Amel. Oke, saya akan foto 2 kali. Pertama, foto pose biasa. Kedua, pose ningrat kita. Karena topik hari ini adalah ningrat. Jadi kita mulai dengan pose biasa dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Silakan bersiap untuk pose ningrat. Sebentar lagi saya akan mengambil foto pose ningrat kalian. Oke, kita mulai sekarang. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kembali ke pengarah acara. Terima kasih Toastmaster Denis Ria. Kini tiba saatnya sesi yang kita tunggu-tunggu. Sesi penilaian. Sesi ini akan dipimpin oleh penilai umum kita hari ini, Toastmaster Senin Nurmeni. Kepada Toastmaster Senin Nurmeni, disilahkan. Terima kasih kepada pengarah acara kita hari ini, Arini Tamelan, Toastmaster Arini Tamelan, yang telah membawa pertemuan ini begitu baik sampai dengan sesi penilaian. Rekan-rekan Toastmaster dan para tamu, pada hari ini tanggal 25 April 2021. Tiba saatnya kita akan memberikan evaluasi dan masukan atas pidato-pidato yang telah disampaikan oleh kedua pembicaraan hari ini. Yang pertama, saya akan mengundang Toastmaster Widya Hapsari yang akan memberikan masukan atau saran kepada Toastmaster Denny Surya. Toastmaster Widya Hapsari, layar milik Anda. Apakah saya terdengar? Benar. Terima kasih. Teman-teman, akhirnya pertanyaan pribadi saya selama ini mengikuti pertemuan Zoom dijawab oleh Toastmaster Denny. Bahasa gaul yang akhirnya sudah masuk ke dalam KBBI, Nora patut disematkan untuk saya, atau mungkin kita yang awam terhadap Zoom. 3 hal yang paling saya sukai dari pidato Denny, yang pertama adalah detail informasi yang diberikan kepada kita. Mulai dari A sampai Z, sampai bagaimana menutup pertemuan Zoom. Cara Toastmaster Denny memfasilitasi tanya jawab dengan efektif, lugas, dan tidak bertele-tele, menunjukkan bahwa Toastmaster Denny adalah orang yang sangat responsif. Ini adalah hal kedua yang paling saya sukai dari Denny. Dan memastikan bahwa penanya sudah memiliki jawaban yang diinginkan, menunjukkan bahwa Toastmaster Denny tidak hanya responsif, tapi juga menguasai materi dengan sangat baik. Karena tadi saya dan beberapa teman yang bertanya, ditanya kembali apakah sudah terjawab, artinya Toastmaster Denny memastikan bahwa penanya sudah puas. Itu adalah 3 hal yang paling saya sukai dari Toastmaster Denny. Dan saya yakin dengan menerapkan 3 hal lainnya, Toastmaster Denny dapat membuat presentasinya lebih diinginkan lagi untuk oleh orang-orang semuanya. Toastmaster Denny, saya yakin dengan bekerja lebih untuk memastikan bahwa penonton merasakan kedekatan dengan Toastmaster Denny adalah dengan membukanya dengan sapaan. Akan lebih baik ketika Toastmaster Denny membukanya seperti, teman-teman, siapa yang belum pernah menggunakan Zoom? Masa belum pernah sih senior seperti Ayu aja sudah menggunakan Zoom, masa kalian belum? Hal-hal sedikit humor, lalu bertanya pertanyaan probing kepada para pendengar akan membuat presentasi Toastmaster Denny lebih hidup lagi. Yang kedua, saya yakin, saya sangat percaya dan teman-teman di sini juga percaya dengan latihan dan juga persiapan akan membuat sesuatu lebih menarik dan juga lebih sempurna. Oleh karena itu, persiapan yang baik dan juga latihan akan membuat Toastmaster Denny lebih menambahkan kontak mata kepada penonton. Karena kami semua tadi merasa seperti Toastmaster Denny tidak memperhatikan saya. Kan saya mau diperhatikan ya, teman-teman ya. Yang ketiga adalah, saya yakin ini adalah presentasi yang sangat teknikal. Oleh karena itu, Toastmaster Denny saya yakin agak kesulitan ya dalam membuat
intonasi suara yang berubah-ubah. Jadi mungkin ke depannya, seperti contoh tadi Toastmaster Denny mempresentasikan tentang perpindahan dari satu ruangan ke ruangan lain. Dari ruangan 1, ruangan 2, mungkin Toastmaster Denny bisa bilang, lalu masuk ke ruangan 1, ruangan 2, dan voila, kita sudah ada di ruangan 3. Jadi kita semua sebagai pendengar seperti bangun, oh kenapa nih, ada apa nih? Saya yakin dengan 3 masukan yang tadi, Toastmaster Denny akan membuat penonton lebih tertarik lagi dan akan datang banyak pertanyaan untuk Toastmaster Denny. Semoga Toastmaster Denny lebih baik lagi ke depannya, kembali ke penilai individu. Terima kasih. Terima kasih kepada Toastmaster Widya Hapsari yang telah memberikan evaluasi atau masukan yang baik sekali kepada pembicara kita Toastmaster Denny Surya. Tentu memberikan motivasi untuk kepada Toastmaster Denny Surya agar pidatonya lebih baik ke depan lagi. Selanjutnya saya akan mengundang Toastmaster Tiger yang akan memberikan masukan atau saran kepada Toastmaster Ayu. Toastmaster Tiger, layar milik Anda. Selamat Toastmaster Ayu. Ini adalah pidato yang baik. Saya akan membahas 3 hal yang dia lakukan dengan baik. Saya akan membahas rekomendasi. Struktur itu baik karena ada awal dan akhir yang jelas. Pada awal pidato dia menggunakan humor dan dia menyajikan untuk mendapatkan perhatian kita. Tubuh terorganisir dengan baik. Dia memberitahu kami tentang proses untuk mengimplementasikan pengapa di mana, siapa, apa, dan bagaimana. Rencana selesai. Kesimpulannya membosankan tetapi memadai. 2. Kontennya menarik dan kita semua bisa berhubungan dengannya. Itu Iya yang dapat kita terapkan dengan mudah untuk Toastmasters. 3. Dia memiliki variasi vokal yang baik dan kontak mata. Saya sangat menikmati nyanyiannya. Rekomendasi saya adalah berbagi dengan kami sebuah cerita tentang pendakian gunung dengan grup Ada. Kesimpulannya, ini adalah pidato yang baik, itu informatif, dan menarik. Tolong lain kali serahkan kepada kami semua cerita. Toastmaster Sini. Terima kasih Toastmaster Tiger. Usaha dan kerja keras Anda memberikan masukan atau saran kepada Toastmaster Ayu.
supaya pidato ke depannya lebih baik lagi. Selanjutnya saya akan mengundang Toastmaster Amy, namun sebelumnya saya mengundang Toastmaster Tresia. Apakah kedua evaluator kita memenuhi untuk terpilih favorit? Terima kasih. Toastmaster Hapsari 3 menit 20 detik. Toastmaster Tiger 3 menit 13 detik. Dua-duanya memenuhi syarat. Terima kasih. Terima kasih Toastmaster Tresia. Kita akan mengundang Toastmaster Amy sebagai pengamat bahasa. Toastmaster Amy, layar milik Anda. Terima kasih, Seni. Toastmaster Denny, bisa saya share screen sebentar? Bisa. Bisa, Bu Emi. Oke, apakah sudah terlihat ya screen saya, teman-teman? Sudah terlihat? Belum. Belum, Bu. Sudah di-share belum, Bu? Enggak. Ya, Sudah terlihat? Sudah. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Sebagai pengamat tata bahasa, saya ingin menyampaikan dulu mengenai tema kita pada siang hari ini yang tadi di depan belum sempat disampaikan, begitu Bu Ayu. Jadi temanya adalah keningratan pikiran dan keningratan budi. Dengan kata acuan adalah ningrat. Teman-teman semua, mudah-mudahan tema kali ini bisa menselaraskan antara keningratan pikiran dan keningratan budi plus perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Kata acuan kita pada siang hari ini adalah ningrat, yang artinya adalah golongan orang-orang mulia atau bangsawan. Padanan kata atau sinonim dari kata ningrat adalah adiwangsa, aristokrat, bangsawan, atau darah biru. Ini sudah sempat saya tulis di kolom percakapan. Sebaliknya, lawan kata ningrat adalah biasa atau jelata. Contoh kalimat, saya lagi mau ngerjain Ibu Ayu. Ayu Anantia itu keturunan ningrat dari Surakarta. Maaf kalau salah. Oke, so dari pidato dan pemegang peran, tidak banyak yang bisa saya dapatkan hari ini. Ternyata teman-teman makin hari dari meeting ke meeting persiapannya sungguh luar biasa sehingga saya harus memasang telinga saya ekstra teliti untuk mendengarkan kata-kata atau kalimat yang bisa saya laporkan pada hari ini. Untuk kata dan kalimat dari pidato yang dipersiapkan, saya mendengar kata berbatu-batu. Mungkin kita bisa menyebutnya dengan berbatu. Kemudian di mana kita dapat waktu, lebih baik diucapkan di mana kita akan mendapatkan waktu yang tepat. Kemudian kata kenapa, semua mengerti artinya, tapi sebaiknya kita mengatakan dengan perkataan mengapa. Selanjutnya, saya menangkap kata gagap. Norak, saya nggak tahu norak ini padanannya apa ya. Kemudian lugat. Selanjutnya adalah kata-kata menggugah lagi adalah tujuan mendaki itu bukan puncak, tetapi bagaimana kita pulang dengan selamat. Nah, karena kali ini adalah Toastmaster Denny mempresentasikan bagaimana penggunaan Zoom, tentu ada kata-kata asing atau istilah-istilah asing atau term asing yang sudah sangat biasa di telinga kita semua. Bahkan mungkin kita tidak tahu bahasa Indonesianya apa. Tetapi karena kita belajar bahasa, izinkan saya untuk menerjemahkan atau memadankan dalam bahasa Indonesianya, yaitu satu allow, itu mengizinkan, enable, tidak memungkinkan, setting, pengaturan, live, disiarkan secara langsung, dan host, tuan rumah atau pengelola, device atau gawai, join atau bergabung, account, akun, update, pengkinian atau terbaru,
Nah, ini spotlight, saya belum mendapatkan padanan kata dalam bahasa Indonesia. Kemudian saya mendengar kata probing, kalau tidak salah dari Toastmaster Widya, yang saya juga belum jelas, mohon nanti saya dicolek ya. Nah, kata acuan saya mendengar hanya satu orang yang menyebutkan, yaitu Widya, penggunaan kita terhadap Zoom menjadi ningrat, meskipun tidak diucapkan secara lisan, tetapi sudah diniatkan dan ditulis di kolom box. Di akhir laporan saya, mungkin teman-teman semuanya setuju bahwa kita akan memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Toastmaster Tiger yang sudah selalu dan berusaha dengan luar biasa dalam meningkatkan kemampuan bahasa Indonesianya, baik sebagai pembicara maupun sebagai pemegang peran. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke pengarah acara. Terima kasih Toastmaster Emi atas laporannya yang diberikan. Sangat teliti dan mendengar dalam pengamatan bahasa yang disampaikan oleh pembicara. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Selanjutnya saya akan mengundang Toastmaster Ayu Ade untuk melaporkan bunyi tanpa makna. Toastmaster Ayu Ade, layar milik Anda. Terima kasih. Selamat siang rekan-rekan Toastmaster. Yang terhormat, nama saya Yude, saya berperan sebagai penghitung bunyi tanpa makna. Baik, saya akan melaporkan dari pembicara 1, Denny Surya, mengucapkan kata A 4 kali, 1 kali, agak-agak 2 kali. Dari pembicara Ayu Anandya, mengatakan kata 2 kali, dan mengatakan kata A 1 kali. Dari penilai 1, Sari, mengatakan kata A 3 kali dan mengatakan kata A 1 kali. Dari penilai 2, Tiger, mengatakan mengucapkan pengulangan kata kami sebanyak 2 kali. Baik, itu saja yang dapat saya laporkan. Kembali kepada penilai umum. Terima kasih Toastmaster Ayu Ade. Selanjutnya saya ingin memastikan Toastmaster Iskunandar untuk pemilihan suara. Saya gantikan Pak Oh ya, Ismunandar. Toastmaster Denny Surya, silakan. Oke. Teman-teman sekalian, apa kita bentar, poolingnya masih ini. Bisa setelah ini saya lanjut dulu penilai umum. Oke. Rekan-rekan Toastmaster dan para tamu, kita akan mendengarkan hasil pemilihan setelah saya akan memberikan penilaian secara umum. Pada pertemuan siang hari ini, saya pribadi merasa ada manfaat pada pertemuan hari ini. Karena saya belajar tentang Zoom dan cara mendaki gunung yang baik. Saya melihat pertemuan berjalan dengan baik, tidak ada kendala. Kita mulai dengan tepat waktu, jam 2, dan kita juga akan akhiri pertemuan ini dengan tepat waktu. Hari ini ada 2 pembicara yang sangat hebat dan sangat bermanfaat buat kita semua, untuk kita belajar hal yang baru. Dan saya harapkan untuk ke depan kita lebih baik lagi apa yang kita belajarkan hari ini. Ke depannya kita bisa lebih baik lagi. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada pengarah acara. Ada penghitung suara. Oh, penghitung suara, Denny Surya. Oke. Sorry, saya akan menjalankan polling, silahkan dipilih. Selama 1 menit ya. Oke, kita sudah ada 12 ya, orang sudah memilih 9, silahkan memilih. Oke, lagi 3 orang. Oke, waktunya masih ada, lagi 2 orang.
Oke, kayaknya saya tutup sudah, kembali ke pengarah acara. Master Denny Surya yang telah saya juga. Terima kasih juga kepada Toastmaster ini. Rekan-rekan Toastmaster dan para tamu yang terhormat, tidak terasa kita telah sampai di penghujung pertemuan kita hari ini, yaitu pertemuan daring debat atau Denpasar Mahasiswa Toastmaster. Terima kasih sudah hadir dan memeriahkan acara ini dari awal dengan hingga saat ini. Akhir kata, tiada gading yang tak tetap, mohon maaf atas kekurangan yang ada. Sampai jumpa 2 pekan mendatang. Salam hormat, salam kasih dari saya, pengarah acara undur diri dan menyerahkan kendali kepada Kepala Bidang Pendidikan Debat untuk menutup pertemuan dari hari ini. Kepada Toastmaster Denny Surya, silahkan. Oke, terima kasih pengarah acara. Oke, sebelum kita tutup, mari kita dengarkan siapa yang menang. Untuk pidato direncanakan pilihan, pemenangnya adalah adalah Ayu Anantia. Selamat Master Ayu. Dan untuk penilai individu pilihan, pemenangnya adalah adalah Widya Hapsari. Selamat Sari atas kemenangan. Oke, sebelum meeting kita tutup, mari kita dengarkan komentar tentang acara ini. Untuk tamu kita, Pak Iwan, bisa memberikan kesan dan pesannya. Halo, tamu Iwan. Oke, bisa memberikan kesan pesannya. Ya, terima kasih Mas Denny. Apakah suara saya bisa didengar? Kedengaran dengan baik. Jadi siang hari ini merupakan kesempatan saya pertama memperhatikan secara langsung pelaksanaan Toastmaster yang selama ini saya hanya mendengar ataupun membaca dari website atau saya lihat di YouTube, dan ternyata memang sangat challenging, dan ini juga mendorong saya mungkin ke depannya akan bergabung dengan Toastmaster, terutama untuk melatih public speaking. Ya, terima kasih. Apa ada masukan untuk supaya lebih baik atau gimana? Karena saya juga masih baru, Mas Denny, mungkin senior-senior lebih berpengalaman, tentunya masih ilmu saya masih di bawah lah. Jadi nanti aja. Enggak lah, nggak ada di atas, Pak. Semua punya. Oke, terima kasih. Semoga datang kembali dan bisa bergabung menjadi anggota Toastmaster. Boleh saya bertanya, Den? Oh, boleh, silakan. Pak Iwan tahu Denpasar Bahasa dari mana? Saya itu Bu, lihat di website sama di YouTube, Bu. Oh, begitu. Jadi nggak ada yang ngasih tahu lihat gitu ya? Saya hanya pernah dengar Toastmaster, kemudian saya lihat-lihat yang program bahasa, ya ada jabat dan ada debat. Kemudian saya coba untuk masuk di debat ini. Posisinya Pak Iwan di Malang, betul ya? Di Malang, Bu. Nah, asalnya Malang ya. Tujuannya untuk ikut nanti misalnya mau ikut Toastmaster ini, tujuan utamanya apa, Pak? Tujuan utama mungkin yang jelas public speaking, Bu, untuk meningkatkan public speaking, karena dengan banyaknya jam terbang, saya yakin kemampuan juga otomatis akan bertambah dan mendapatkan banyak masukan dari evaluator maupun rekan-rekan yang lebih senior dari Toastmaster. Ini kalau sekedar bertanya, Pak ya, kalau Bapak mengizinkan silahkan dijawab. Sehari-hari Bapak apa yang dilakukan? Maksudnya mungkin dosen atau karena di sini ada dosen, ada petugas petugas ya apa ya, konsultan pajak, tugas pajak. Agus ketawa ntar. Gimana Pak Iwan? Saya kebetulan tentara, Bu. Oh, begitu. Iya, tentara. Jadi mungkin kalau berbicara kepada pasukan tentunya beda dengan bicara di umum yang audiensnya orang baru ya, Bu ya. Baik. Iya, Bu. Baik kalau gitu. Pak Iwan, terima kasih banyak
Terima kasih, Bu. Kita ngobrol-ngobrol lagi nanti. Saya kembalikan dulu ke Pak Denny. Oke, terima kasih Ayu, terima kasih Pak Iwan. Oke, kita sudah sampai pada penghujung acara, di mana kita sudah dapat menyaksikan meeting yang luar biasa. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Saya tutup meeting ini dengan resmi. Waktu kita sudah bisa berbicara dengan